Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Suyitno dari Salim Map di channel Salim Group ya. Izin ini sambil ngabuburit untuk sore hari ini kita sampaikan sudah lama untuk tidak upload video ya. Ini kita nyoba untuk menyampaikan fitur baru dari sistem peta desa kita ya, atau sistem GIS peta desa. Apa aja yang kita update ya untuk memudahkan kerja di desa ya. Kita bisa lihat antar mukanya, interface-nya dari kondisi hari ini ya. Kita 2026 ya. Ini kita bisa lihat di sini langsung saja. Ini untuk di pinggir kiri ya, di samping kiri ini kita ada kontrol panel. Yang ini adalah untuk mengontrol dari sebuah panel untuk mengatur atau mengontrol dari situasi tampilan yang ada di tampilan monitor kita ya di sebelah kanan ini. Apa saja yang kita perbarui, yang kita update ya. Ini kita lebih simpelkan ya, disimpelkan, lebih diminimalisir untuk kemudian, tetapi tetap ada menu ya, menu-menu yang nanti ada submenu yang kita bisa buka. Ada menu besar, ini contoh menu besarnya, kemudian di dalamnya nanti ada menu yang itu bermanfaat, yang kalau kita membutuhkannya baru kita aktifkan ya. Contoh ini ya, ini kondisi kita ada di dua layar utama ya, tiga layar utama. Layar paling bawah adalah citra satelit, yang kemudian di atasnya adalah tentang kondisi jalan ya. Ini ya, kita lihat ini satelitnya, kita nonaktifkan contoh ini. Kemudian di atasnya ini ada jalan ya. Yang paling atas ini terkait dari kondisi fakta atau realita di lapangan, terkait nanti fasum yang di sini, fasum aset ini terkait dari desa itu setelah kita survei itu apa aja. Di sini ada sebuah visualisasi kondisi di lapangan, ada tanah sawah, ada kebun, kemudian ada kuburan dan yang lainnya ya. Ini kita bisa lihat di sini bagian dari tiga sampel ini. Sampel layar adalah sampel yang kita tampilkan default untuk melihat bagaimana kondisi awal kita melihat peta ya. Itu kita lihat di sini kepentingan yang secara formal umum terkait kondisi tanahnya ya. Yang kemudian kita nyoba secara cepat saja ya, secara cepat, secara global dulu. Nanti kita menu-menu, submenunya kita akan coba kupas lebih mendalam di sesi-sesi berikutnya ya. Sesi ini kita mencoba untuk melihat dari menu yang paling atas. Kita lihat adalah profil desa. Ini adalah bagian yang kita pahami bersama untuk memahami sebuah kondisi di desa, bagaimana sebuah perumahan yang sudah ada penghuninya gitu ya. Jadi di sini sebuah bangunan yang ada penghuninya, atau kita bahasakan di sini bangunan saja ya. Yang intinya ini adalah rumah-rumah hunian, atau rumah kantor ya. Yang kemudian berikutnya kita lihat ada fasum, tadi sudah saya sampaikan ya. Ini terkait kondisi fakta di lapangan tentang kondisi suatu tanah dari fungsinya ya seperti apa. Ini ada sawah, ada perkampungan ya. Ini ada fasilitas umum terkait lapangan. Yang awalnya ini ada beberapa bidang tanah orang milik pribadi, kemudian dijadikan desa ya untuk fasilitas umum. Yang kemudian ini kita lihat di yang lainnya juga ada terkait makam ya. Ada beberapa makam ini yang kita cetak biru tebal. Kemudian ada SD ya, ini SD, pekarangan SD, fasum pekarangan. Kemudian ada terkait pemerintahan atau pemerintahan desa. Di sini kita ke warna merah jambu ya, merah jambon ya. Terus ini kita terakhir lihat di ujung paling selatan terkait wakaf umum untuk pemakaman umum dan pribadi ya. Ada pemakaman keluarga yang masing-masing ada sekat garisnya. Itu yang dapat kita lihat di fasum ini ya.
yang menunya submenunya ini bisa dilihat seperti ini. Nanti kita lebih detailkan ke bagaimana kondisi setiap submenu itu. Nah, terkait berikutnya adalah ini bangunan ya. Menu bangunan ini kita awali belum ada secara global itu kita belum formalkan bagaimana perubahan-perubahan setiap rumah ya yang ada. Jadi kita ambil sampling aja di sini, kita kasih perubahan contoh bangunan yang ada layernya itu seperti apa. Ini kita seperti ini, yang nanti ini ada menu ya, ini ada menu yang nanti menunya akan tampil seperti ini contoh. Ini adalah sebenarnya include di dalam sini, di dalam bidang tanah yang ini. Jadi di dalamnya ada ada sebuah rumah ya, rumahnya seperti apa ini di sini dipisahkan untuk memudahkan. Kemudian berikutnya lagi kita lihat ada langsung ke sini aja ya. Ini ke bidang tanah ya. Ini bidang tanah pada umumnya kita pahami seperti biasa adalah terkait dari kondisi tanah yang ada itu di mana saja gitu. Seperti apa bentuknya, kemudian ini kita nonaktifkan ya contoh labelnya. Kemudian berapa bidang tanah ini kita bisa lihat di sini. Jadi ini master dari basis data yang ada sebenarnya secara umum. Kemudian kita aktifkan di cetak, ini adalah khusus zone ya, ini host khusus untuk bagaimana nanti kita mencetak tatkala kita menginginkan menghendaki bidang tanah yang ada ini kita cetak atas dasar beberapa kepentingan, maka kita bisa masuk di sini, bisa cetak untuk kepentingan per knob ya, nanti akan ditampilkan setiap knob itu dalam sebuah tampilan host ya. Ya nanti kita bisa kulik lebih dalam ya menunya di sesi berikutnya. Kemudian berikutnya adalah terkait cetak blok, cetak per RT, cetak per dusun, cetak satu desa. Ini menu-menu yang nanti kita berikutnya akan kita jelaskan lebih detail. Berikutnya ini terkait bidang proses adalah terkait bidang-bidang tanah yang melalui proses ya, yang pada posisi proses ya, proses sebuah data diproses bagaimana masa transisinya, ini adalah masa proses. Di mana nih saya sampling sebuah proses, sebuah tanah dijual dari siapa kepada siapa. Ini awalnya adalah dua bidang tanah contoh ini, kemudian berikutnya diproses perubahannya seperti ini menjadi satu bidang dari siapa kepada siapa. Ini bisa kelihatan ya dari Iswatun Hasanah menuju ke Andianto contoh. Contoh dalam proses dari nomor 780 nanti ke siapa gitu. Contoh ini sampel aja ya. Kemudian data NIC ini terkait nanti informasi basis data, input data yang nanti kita masukkan secara secara global untuk kepentingan global maksudnya, yang mengawali dari basis data ini. Pure ini diambil dari data masing-masing NIC yang nanti ini universal untuk bisa mengisi ke semua data yang ada di sini. Akan saling terkait ya. Kemudian terkait ini adalah kewilayahan, di pojok sini adalah kewilayahan nih. Data kewilayahan ini terkait yang ini ya. Ini adalah data kewilayahan yang ada. Jadi masing-masing ini nanti bisa kita lihat kewilayahan besar berupa terkait PBB, ini blok per blok, ini yang outline-nya saja, kalau yang ini fill-nya ya. Kemudian berikutnya adalah terkait RT RW ya. Ini RT RW, masing-masing RT punya kewilayahan sampai mana, ini adalah yang hitam. Kemudian secara fill-nya ini bisa kita lihat. Kemudian adalah blok terkait grumbul maksudnya. Satu grumbul ini, satu desa ini ada berapa grumbul, ternyata ini ada 3 ya. Ini ada 3 grumbul. Ini contoh ya, 3 grumbul. Kemudian berikutnya adalah terkait ini adalah dusunnya. Dari 3 grumbul itu ternyata cuma ada 2, dibikin 2 dusun ya. Kemudian ini lingkar besarnya adalah peta desa kita dari total garis luar ya, batas luar setelah dari kesepakatan bersama antar desa. Maka di sini bisa dilihat inilah lingkar luar dari desa tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini ya lingkar luarnya. Ini adalah luar desa, yang di dalam ini adalah desa Karangkedawung.
Seperti itu ya yang kita dapat sampaikan. Yang terkait yang ini adalah tadi sudah peta jalan kali ya. Nanti kita ulik bersama. Demikian, semoga menjadikan kemudahan untuk ke depan kita mengelola peta desa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.